Ya, pendahuluan merupakan bagian pertama dari suatu karya ilmiah atau penelitian yang berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami konteks, tujuan, dan urgensi penelitian yang dilakukan. Nah, jadi di sini ada kata memahami konteks, tujuan, dan urgensi. Urgensi ini kalau kita bahasa Indonesia kan sering dipakai mengenai pentingnya. Kenapa penting penelitian yang kita lakukan? Kenapa penting karya tulis yang kita lakukan? Nah, kita lihat lagi. Pendahuluan yang baik harus mampu menggambarkan latar belakang masalah. Nah, ini dia. Kedua, harus memiliki rumusan masalah. Ketiga, harus ada tujuan. Nah, tujuan ini tentunya untuk menjawab masalah yang ini. Dan adanya manfaat penelitian. Jadi, penelitian itu harus memiliki manfaat. Nah, dari semua ini ya, LB latar belakang, rumusan masalah RM, tujuan penelitian, baru M manfaat. Ini semua ya harus dikatakan di sini ditulis dengan jelas dan sistematis. Nah, tidak asal-asalan. Jadi kita harus mempunyai ilmu juga untuk membuat. Kenapa? Tidak ada karya ilmiah tanpa pendahuluan yang bagus. Karena pendahuluan itulah yang melatar belakangi sebuah karya ilmiah. Nah, kita lihat lagi. Ada teori dari Creswell. Pendahuluan penelitian harus memberikan wawasan yang cukup tentang permasalahan yang diangkat serta urgensinya. Dalam penulisan akademik, pendahuluan berperan sebagai pengantar yang membantu pembaca memahami alasan dan relevansinya. Dengan demikian, pendahuluan yang baik harus ditulis dengan jelas, berbasis data dan teori, serta memiliki alur yang logis. Nah, ini berarti coba kita lihat ya. Ini kita buka sebuah halaman baru dari Word supaya kita paham. Nah, kita lihat apa katanya. Ini saya ambil, ini kita pisah-pisah supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, pendahuluan yang baik pertama ini jelas. Kedua, data. Ada juga teori. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi ya berbasis pada data. Kita lihat. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita masukkan dalam sebuah nomor supaya lebih gampang kita mengapakannya. Nah, ini. Jadi katanya inilah yang baik. Jelas, ada data. Maksudnya apa data di sini? Nah, ini harus, itulah bedanya. Ada data empiris kata orang. Empiris itu berarti data-data lampau. Nah, ya. Karena kita meneliti kan yang akan datang. Nah, berarti kita ceritakan masa lampaunya. Nah, kalau dia umpamanya karya ilmiah yang kita tulis itu berbentuk yang hitung-hitungan atau kuantitatif, maka sebaiknya datanya juga berupa angka. Ya, jadi kita harus punya angka-angka yang masa lampau. Kedua, pertama tadi saya lupa. Jelas, di sini apa maksudnya jelas ini? Jelas itu artinya bahwa yang kita teliti itu memang berdasarkan ada yang disebut, kalau bahasa orang sekarang, ada fenomenanya. Apa arti fenomena ya? Fenomena ini
kalau kata orang kadang-kadang di luar dari hal biasa. Nah, jadi hal biasa, di luar dari hal biasa yang terjadi. Nah, ya, di luar dari hal biasa itu ada dua juga. Nah, bisa di luar dari hal biasa yang positif. Nah, bisa juga dia yang negatif. Itu juga fenomena. Kenapa ya? Contoh, ada Wak Udin lah, jualan dia udah 10 tahun di kedainya, tapi kedainya gitu-gitu juga, 10 tahun lalu sebesar itu juga, sekarang pun sebegitu juga. Nah, itu fenomena yang negatif. Kenapa dia nggak berubah-berubah jualannya? Padahal udah 10 tahun. Nah, kalau yang positif umpamanya, nah, ini contoh-contoh yang sederhana ya, bukan yang apa ya. Ini kan fenomena-fenomena yang kita lihat di masyarakat. Ada Budi, baru setahun jualan sudah melejit, dari jualannya kios-kios kecil jadi punya ruko. Nah, itu juga fenomena di luar dari hal biasa. Karena orang biasa mungkin 1 tahun belum bisa beli ruko, tapi dia sudah bisa. Nah, jadi itu yang positif. Jadi ada jelas dasarnya, ada fenomena yang mendukung. Ya, jadi tidak dikarang-karang. Nah, untuk mendukung fenomena yang ada itu kita perlu data. Nah, selanjutnya, untuk apa kita buat teori? Kadang-kadang orang kan bilang, ngapain pakai teori-teori? Nah, itu salah. Kenapa? Setiap sesuatu, apalagi yang namanya masalah atau fenomena ya, kadang akal sehat kita belum tentu bisa menjawabnya. Ya, akal sehat ataupun pengetahuan kita. Makanya kita memerlukan teori-teori dari para ahli ataupun para peneliti-peneliti lainnya. Nggak bisa kita berdasarkan yang kita tahu saja atau yang kita lihat saja. Nah, selanjutnya, apa itu logis alurnya? Nah, jadi itu bedanya dengan penulisan non ilmiah. Kalau ilmiah ada alurnya. Alurnya biasanya seperti mutiara yang terbalik. Nah, biasanya ya, kalau mutiara kan biasanya kayak gini, segitiga. Atau mutiara atau apa, diamond atau apalah ya. Maksudnya apa? Dia dimulai dari sesuatu yang umum atau luas dahulu, baru semakin disempit. Baru semakin sempit, baru makin masalahnya. Nah, baru dilihat lagi datanya, baru dilihat lagi hal-hal pendukung. Nah, coba kita lihat ya. Ini supaya kalian memahami. Kita lihat contohnya langsung dari skripsi yang saya download ini. Oke, kita lihat. Judulnya adalah Model Pembangunan Ekonomi Inklusif Ekonomi Kreatif. Nah, jadi di Sumatera Barat. Kita lihat bagaimana dia mengawali pendahuluannya. Nah, kalian lihat ini. Pertama, dia menceritakan yang luas dulu. Ceritakannya Sumatera Barat, bla 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 bla. Nah, terus dibikinnya lagi secara geografis. Nah, masih luas juga. Nah, dikasihnya data pendapatan penduduk dibandingkannya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan Jambi tahun 2017. Inilah data. Nah, karena dia akan menceritakan model. Nah, baru dia bikin laju pertumbuhan. Baru dia ceritakan lagi, dikasihnya lagi data. Datanya di sini data pendukung mulai 2013 sampai 2017. Apa itu? Laju pertumbuhan pendapatan Sumatera Barat. Dibandingkannya Sumatera Barat dengan nasional Indonesia. Nah, lanjut lagi dia cerita lagi, dikasihnya lagi data. Ini pendapatan per kapita
Jadi ini PDRB ini singkatan dari produk domestik regional bruto. Jadi sering dibilang orang pendapatan kotor, ya, yang belum dipotong pajak dan sebagainya. Dia kasih lagi datanya di sini, dia kasih pendapatan per kapita. Jadi kalau ada kata orang apa per kapita, kapita itu artinya orang. Ya, nah, dia ceritakan, dikasihnya lagi data gini. Nah, indeks pembangunan manusia. Ya, dikasihnya lagi datanya. Gini rasio. Nah, coba kita lihat di sini. Apakah ada dia mengutip teori? Kita lihat. Teori itu biasanya ada nama orang, ada tahun. Nah, ini kita lihat di sini. MOR 2014. Ini teori. Nah, ya kan? Nah, jadi dari contoh yang kita lihat tadi, alangkah mudahnya orang memahami pendahuluan atau latar belakang yang kita buat kalau dia dibuat secara seperti ini. Piramida terbalik. Yang luas dulu makin kecil, makin sempit, makin sempit, makin sempit. Jadi, dan di antara ini semua harus ada juga data-datanya. Itulah pendahuluan atau latar belakang yang sangat baik. Jadi kenapa tadi saya bilang pendahuluan adalah latar belakang? Beda ya. Kalau nama babnya ya itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kan ada terbagi atas satu latar belakang. Nah, latar belakangnya. Baru dua, ada yang namanya perumusan masalah. Tiga, ada namanya tujuan. Nah, baru keempat ada namanya manfaat. Jadi dari yang semua ini ya, ini disebut dengan bagian dari pendahuluan. Nah, ya, makanya itu tadi yang kita tulis tadi. Nah, pengertian pendahuluan ini teori-teori, nggak usah kita lihat. Nah, ini dia tadi yang saya bilang, struktur pendahuluan dalam penelitian. Ini dia, ada satu latar belakang masalah. Kita ceritakan. Nah, ya kan? Latar belakang yang baik harus mencakup 3 elemen utama. Satu, paparan fenomena yang terjadi. Nah, ini dia yang tadi. Yang tadi saya ceritakan sama kalian tadi. Ada fenomena yang membuat kita tertarik untuk meneliti. Ya, jadi harus kita ceritakan di situ. Kedua, katanya tadi harus nih, keterkaitan fenomena tersebut dengan teori atau penelitian. Nah, ada pernah mahasiswa nanya saya, jadi Pak, kalau tidak ada penelitian terdahulu nggak boleh kita meneliti? Boleh. Jadi umpamanya berarti kamu itu bersifat menemukan hal yang baru. Nah, karena belum ada orang meneliti sebelumnya. Masalahnya kalau kita mencari sesuatu yang belum ada, membutuhkan banyak waktu. Kedua, kita akan kesulitan sendiri mencari referensi karena belum ada orang meneliti. Tetapi bagi orang-orang tertentu, dia lebih suka seperti itu, mencari sesuatu yang nggak ada. Sehingga dia rela meneliti sampai puluhan tahun. Contoh ya, ini contoh biar tahu kalian ceritanya nih. Ya, ini cerita nyata. Coba si Julio. Siapa nama Menteri Pertanian kita, Julio? Nggak tahu yang sekarang. Palestina, kau tahu nggak nama Menteri Pertanian kita? Palestina? Andira. Siapa, Julio? Bapak Andi Amran, Pak. Ya. Jadi Pak Andi Amran, bayangkan kalian, dia waktu S1 pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar. Dia nulis skripsi mengenai tikus, pembasmi tikus.
Nah, ya kan? Jadi dia tertarik menelitinya. Sampai 10 tahun dia berkecimpung di situ sambil kerja, ditelitinya juga lagi. Dia berniat menciptakan racun tikus yang belum pernah ada. Nah, ya. Sehingga 10 tahun lah baru selesai tercipta racun tikus. Mungkin udah ribuan kali dicobanya ke tikus, ya. Tikus yang diutamakan itu tikus sawah, tikus padi. Jadi berhasil dia 10 tahun. Jadi bapak ini memang cinta kali sama pertanian. Apa yang terjadi? 10 tahun, nanti kalian bisa lihat kisahnya itu di YouTube ya. Dia berhasil menciptakan racun tikus. Dia daftarkan ciptaannya tuh menjadi paten, hak paten dia. Habis itu diproduksinya. Sehingga kalau dilihat menteri, dia termasuk menteri yang paling kaya. Hartanya triliunan dengan hanya menjual racun tikus. Nah, jadi racun tikusnya itu sampai sekarang masih ada, tapi kita nggak di Medan ini nggak ada kayaknya. Dia hanya di daerah jual di daerah Sulawesi. Saya pun nggak tahu apa nama racun tikusnya. Tetapi dia kaya gara-gara racun tikus. Tetapi untuk menjadi kaya dia menghabiskan waktu 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun dia meneliti karena dia ingin menciptakan yang baru. Dia nggak mau mengikuti racun tikus yang dijual-jual biasa di pasaran. Nah, jadi dia kaya raya lah dari situ. Makanya dia jadi menteri. Kalau pergi-pergi pun dia pakai pesawat pribadi, pesawat jet sendiri dia. Makanya bapak itu luar biasa kayanya. Andi Amran Sulaiman kalau nggak salah namanya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Kalian tonton bagaimana kisah hidup dia dari orang miskin, ya, yang penuh semangat untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi kalian pun kalau ada niat kalian seperti itu, jangan harap menemukan yang baru dalam waktu yang singkat. Mungkin ada yang baru singkat, tetapi manfaatnya apa gitu. Makanya harus diuji berulang-ulang. Ya, kenapa berulang-ulang? Nah, ini biar aku kasih tahu kalian. Nah, kenapa harus berulang-ulang dalam penelitian? Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat supaya kalian jangan nanti sakit hati baru disuruh dosen perbaiki aja. Udah, padahal memperbaikinya itu pun yang disuruh perbaiki hanya tulisan apanya aja. Nah, penelitian, karya ilmiah itu tidak ada yang diawali dengan tidak boleh diawali dengan tanpa penelitian. Harus ada penelitian. Penelitian bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu disebut dengan research. Kalau kita bedakan ini terdiri dari dua suku kata, re tambah search. Nah, search artinya, ya, search ini artinya, search itu artinya mencari. Search, mencari. Ada kata re di depannya. Re ini ulang. Ya kan biasanya replay, ulang. Kalau ada re di depannya kan artinya ulang-ulang, berulang-ulang. Jadi research itu aja artinya sudah jelas menyuruh kita melakukan berulang-ulang. Ya kan? Tidak ada penelitian yang langsung sekali dua kali langsung jadi. Ya, contoh tadi Pak Amran Sulaiman itu dia sampai 10 tahun hanya untuk mencari racun tikus yang paling paten untuk tanaman padi, bukan untuk tikus rumah ya. Nah, makanya mungkin nggak pernah kita temukan karena kita bukan petani. Mungkin kalau petani tahu itu merek-merek racun tikus untuk padi. Ya, kalau kita taunya hanya racun tikus di rumah, lem cap gajah, ya kan? Kita buka lemnya, kita letak, tak pernah dapat tikusnya karena tikusnya lebih pintar kalau tikus rumah, ya kan? Nggak pernah dapat kita, jarang lah dapat. Nah, jadi di sini, nah ini udah paham kalian nih berarti. Jangan pernah nanti saat kalian mau skripsi baru sekali langsung jadi apa ya, kalipun dosennya begini-begini. Nah, kalau dosennya yang salah mungkin. Tetapi kalau disuruh perbaiki, itu hal biasa. Nah, itu hal biasa. Sehingga kadang-kadang ada orang yang ingin jadi sarjana dengan instan. Nah, ya kan? Ada orang nggak mau dia, hingga akhirnya daftarlah di kampus yang memang memperbolehkan instan. Contohnya apa? Ya, enggak, istilahnya
yang penting ada skripsi. Nah, bahkan kadang-kadang skripsinya, tesisnya ada yang buatkan orang dalam juga. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita dibuatkan? Nah, jadi kan karya ilmiah itu kan ini, kalau mau kita yang berhubungan dengan sekolah lah ya, karya ilmiah itu kan ada TA, tugas akhir, ada skripsi, ada tesis, ada yang paling terakhir itu disertasi. Mana dia? Disertasi. Nah, apakah boleh dibuatkan orang? Boleh dibuatkan orang. Nah, jawabnya boleh. Nah, tapi ada syarat. Selama ide dan yang menjalani, maksudnya menjalani apa? Menjalani proses dilakukan sendiri. Boleh saja orang membuatnya, tetapi idenya tuh kita dapat dari kita, atau idenya dapat dari pembimbing kita waktu kita melakukan proses bimbingan dengan diri sendiri gitu. Nah, itu boleh. Nah, ya. Jadi tidak mesti kita, tetapi ingat nih kata saya sini, prosesnya harus dia sendiri gitu. Kenapa? Karena proses dari sebuah yang namanya apapun jenis skripsi itu selalu pertama mengalami proses yang namanya bimbingan. Baru nanti ada sidang ujian proposal atau apalah namanya, tetap ada sidang. Baru ada namanya perbaikan. Ada sidang lagi, ada lagi perbaikan. Nah, ya kan? Nah, tentunya kalau dia dilakukannya sendiri, semua hanya sebatas mengikuti proses ini semua, pasti dia paham. Yang nggak akan paham itu adalah kalau dia mau instan, mau cepat. Nah, dia nggak mau ada bimbingan, pokoknya mau dia sidang, perbaikan pun nggak ada. Pokoknya dia mau sidang aja, tamat udah. Nah, itu sih boleh juga kalau memang menurut Anda sekalian itu boleh. Tapi kalau diri saya tidak, kurang setuju seperti itu. Kenapa? Nah, begini, kalau nanti ini kalau terima boleh, nggak terima juga nggak apa-apa. Ini ya, kita cerita man and knowledge, manusia dan ilmu pengetahuan. Ya, biasanya ya ada bedanya nih. Kalau man ada namanya limit, manusia itu ada batas. Kalau knowledge ini dia tidak ada batas. Ilmu pengetahuan tidak pernah ada batasnya, tidak pernah. Sampai akhirnya nanti ada, kalau dia dilogokan dia seperti ini, infinity. Ya kan? Karena selama manusia hidup pasti mencari ilmu pengetahuan. Jadi manusia terbatas, ilmu pengetahuan tidak terbatas. Makanya manusia terbatas itu nanti bisa kita ketahui itu. Dia terbatas kalau dia dia mengikuti proses. Ya, maksudnya apa? Mengikuti proses. Dia semua yang mulai dari katakanlah waktu itu dia SMA, dimulai dari SMA. Dia ikut semua pelajaran SMA, dijalaninya semua. Ini pasti kalian rasakan juga. Waktu kalian SMA, kalau kalian semua pasti ingat hampir sebagian ilmu ya, tidak semua pastinya. Sebagian ilmu-ilmu waktu SMA. Sama umpamanya kalian dulu masuk D3 itu kalian jalani dan kalian ikuti prosesnya. Mudah-mudahan kalian akan ingat sampai tua. Masuk kalian S1 atau D4. Di sini kalian mulai merasa udah kerja, sibuk sama ini semua nggak kalian ikuti lagi. Jadi proses itu hanya mungkin kalian ikuti hanya setengah. Nah, sampai tamat kalian. Nah, ini nanti ilmu kalian pun akan seperti itu juga. Hanya setengah juga. Bahkan nanti ada lagi kalian pamannya nyambung lagi ke S2. S2 kalian
hanya perlu kalian anggap ngapain, yang penting tamat punya ijazah. Maka kalau udah seperti itu, kalian tidak mengikuti prosesnya lagi, yang penting kampusnya pun yang penting bisa dapat S2 tamat, maka ilmu kalian pun berhenti di sini. Bahkan ada lagi yang nanti yang lebih parah, dia sambung lagi sampai ke S3. Dia untuk mencari doktor. Ada contohnya itu yang ada tuh kemarin menteri di UI dia, kan tiba-tiba nggak diakui gelarnya. Ya di UI pula kan jadi doktor, dia S3. Dia memang ngapain, hanya supaya cantik aja ditengok orang, ada gelar rawa umpamanya Budi Susanto SE MSI PhD atau Doktor Budi Susanto. Niat dia hanya itu aja. Berarti dia hanya sekedar ijazah dan tidak mengikuti proses. Dia mungkin hanya ya ikut ini ikut itu. Nah di sini semakin parah. Kenapa? Sini sudah tidak hanya berhenti lagi, ini sudah berhenti total, tapi gelarnya tetap dapat. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang seperti ini, kalau berdiskusi tentang ilmu ya, ilmu yang apa ya, jangan cerita tentang kehidupan. Mungkin kehidupan dia lebih pandai, kan di Indonesia ini orang pandai banyak bercerita. Tapi cerita ngalor ngidul, bukan cerita ilmu, atau cerita ngakal-ngakalin, banyak yang pandai. Apalagi untuk nipu-tipu-tipu ya kan. Jadi kalau di sini kita lihat sebenarnya ya, dia punya gelar ya. Gelar dia itu sampai S3 ya. S3. Tetapi kenyataan knowledge-nya itu sudah lama mati. Dia knowledge-nya itu berhenti di S1. Karena S2 udah tinggal setengah, atau S1-nya pun udah tinggal setengah. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Kalian bisa menilai lah. Kalian nanti makin lama hidup, banyak orang gelarnya, kadang ada sampai profesor pun. Tapi ya kita bisa tahu cara dia berbicara, cara dia menerangkan bahwa memang ilmunya hanya sampai matinya di mana ilmunya. Nah, di saat itulah dia tadi, makanya kalian ingat tadi itu ya, ada yang namanya, nanti untuk kalian lah yang merenungkannya itu, man and knowledge. Ini ceritanya, saya pun dapat cerita ini dari orang-orang ahli filsafat ya kan, bahwa dia mengatakan manusia itu ada limitnya, knowledge itu tidak ada limitnya. Jadi manusia akan mencapai titik tertentu, nanti berhenti, saat dia berhenti juga mengikuti proses pendidikannya. Tapi itu kan kata-kata orang ya, saya pun tak berani mengatakannya ya. Jadi kalian juga ya, semangat kalian terus, jangan kalian malas-malas, umur masih muda. Kalau memang ada niat mau, ingat satu yang pasti kalian ingat, bahwa sekolah ataupun pendidikan tidak ada hubungannya dengan menjadi kaya raya. Ingat itu. Tapi sekolah atau pendidikan ada hubungannya dengan hidup layak. Layak berarti apa? Ya nggak kaya-kaya kali, nggak miskin kali. Pasti kalau kau sekolah pasti tercapai ke situ. Tapi untuk kaya raya tidak. Barangkali itu saja dari saya malam ini ya. Coba hidupkan dulu kameranya. Belum mati rekamannya.